Habib Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abi Hasan Syadzili Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Bunni وصم إلى وخصوصا شيخ مربي روحي وسندي إمام عبد الله بن عمر الشاذلي ولهم هذا المحدث سالم عبد الله بن عمر الشاذلي سيد الولي عبد الرحمن بن أحمد السنجاب والحبيب شيخ عبد العطاء عبد الرحمن بن عطاء الرحمن بن أحمد بن جهاد وصم إلى وخصوصا شيخ من عمر اليوكي يجي أبصر الله مصطفى كامل وصم إلى وقوصا هجي مرتب بن هجي ساوي بن كواسان وصم إلى وأهل جماعة مسجد جامع نور الهداية والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti minta satu kali lagi Fatihah. Ada pesan daripada jamaah kita yang aktif, Bapak Furqan yang tinggal di RT 11 yang mana mertuanya beliau serangan jantung sampai dirawat di ruang ICU. Minta keikhlasannya jamaah Nurul Hidayah untuk mengirimkan Fatihah yang bernama Bapak Kosim bin Bapak Sunata. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat afiat, ulal umur fi khairin wa afiyah hadhihi niyyah wa ala kulli salihah ولا من وبه أسلام الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meneruskan kajian kitab fikih kita kemarin telah selesai di dalam membahas Khisarul Fitrah ya. Sekarang masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan mungkin yang pegang kitab halaman 357 di sini. Yang pegang kitab pembahasan ya, halaman 37 al-libas tentang berpakaian ya, tentang berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-libasu pakaian. Ya, judulnya pakaian. Ai ma yajuzu lubzuhu wa ma la yajuzu. yakni sesuatu yang diperbolehkan dipakai dan sesuatu yang tidak diperbolehkan dipakai.
Jadi ada sesuatu yang boleh kita pakai pakaian, ada sesuatu yang tidak diperbolehkan kita pakai. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak cucu Adam, yang artikan secara global saja, ya, sungguh telah kami turunkan atas kalian pakaian yang bisa menutupi aurat-aurat kalian. Ya. Sebagian Anda baca ada yang mengatakan mufassirin turun ini ayat karena di zaman dahulu sebelum turun ini ayat orang beribadah berpakaian seenaknya. Ada yang kelihatan auratnya, ada yang berpakaian dengan pakaian yang mewah, mau gimana seperti itu dan lain-lain. Ada yang nggak terapi, nggak disusun dengan rapi, sampai Allah turunkan ayat tersebut, ya, bahwa ada pakaian yang diperbolehkan dan ada pakaian juga yang tidak diperbolehkan. Hukum libas, hukum berpakaian, yajuzu libasu min ayyi syai'in. Diperbolehkan memakai pakaian dari apapun, dari sesuatu apapun, ghairal dhahabi wal fiddati wal hariri, kecuali pakaian yang ada emasnya dan pakaian yang ada peraknya atau pakaian dari sutra. Ya, kan di zaman sekarang banyak tuh, ya, kalau kayak tampang gitu mah kayak kagak ya emas-emas tuh, ya, kalau itu tas dari emas, ya kan, pakaian dari emas. Nah, itu tidak diperbolehkan. Begitu juga pakaian dari perak tidak diperbolehkan, dan juga pakaian dari sutra. Nanti dibahas, ya, kalau sutranya kayak gimana, campuran apa gimana dan lain, nanti dibahas sama Sahihul Muslim. Fayahrumu lubsuhunna lirrijali lighairi hajatin. Maka diharamkan pakaian tiga tersebut dari emas, perak dan sutra bagi siapa? Bagi laki-laki. Nah, kita alhamdulillah nih laki-laki. Maka tidak memperbolehkan berpakaian yang dibuat dari perak, emas atau pakaian dengan pakaian dari sutra. Li ghairi hajatin, kecuali ada hajat. Dalam beberapa keadaan nanti dibahas dalam pembahasan yang selanjutnya. Ya, apabila ada hajat diperbolehkan kita memakai pakaian dari sutra 100%. Boleh kalau dalam keadaan kita memiliki hajat. Hajat seperti apa nanti dibahas. Mana dalilnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yamini wa qit'atan min haririn fi shimali, hadza haramun ala dhukuri ummati hillun li inatihim. Ketika beliau mengambil dengan tangan kanannya sebongkah emas, lalu dia ambil dengan tangan kirinya beliau sebongkah sutra, ya, sepotong sutra, beliau mengatakan hadza haramu. Ini nih keduanya haram ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku, ya. Hilun li inatihim, tapi halal bagi perempuan mereka. Jadi yang tidak diperbolehkan laki-laki. Kata Nabi ngambil itu emas, ngambil itu sutra, Nabi bilang ini haram buat laki-laki dari umatku. Tapi diperbolehkan bagi perempuan mereka. Ya, jadi kalau istri kita mau kita beliin baju dari sutra, sakit sayangnya, boleh. Ya, kita beliin gelang dari emas, dia pakai perhiasan dari emas, boleh. Ya, diperbolehkan. Dari sutra 100% boleh perempuan. Ya. Tapi kalau laki tidak diperbolehkan. Ya.
Wa yajuzu lis-sabiyyi wal majnun. Yang diperbolehkan laki-laki yang pakai sutra ya hanya 2 orang saja. Ya. Apa? As-sabi, anak yang masih kecil, laki-laki yang masih kecil yang belum balik. Ya, diperbolehkan untuk pakai itu semua. Ya, wal majnun, dan orang gila. Ya, jadi kalau antum gila enggak apa-apa. Pakai sutra. Haji Hussein pas majnun ketawa aja deh. Ingat di Mekah kali. Majnun ya. Majnun itu orang gila. Anas ajnas, dalam salah satu syairan ada pepatah mengatakan Anas ajnas al-junun funun. Manusia itu macam-macam karakternya. Orang gila juga macam-macam modelnya. Ada yang gila harta, dia kagak kesampean. Ya, akhirnya pakai gelang dari mana itu? Biskuit yang regal. Dia gila. Kalau punya gelang kagak kesampean. Macam-macam. Ada yang gila perempuan, ada yang gila macam-macam. Ya, ajunun hunun. Makanya dalam istilah safi, ada ablah, ada ini. Banyak dalam istilah bahasa Arab tuh. Oh, ini gilanya. Sampai aneh kadang-kadang bingung untuk mengartikan ke bahasa Indonesia. Gimana kalau kita kan kata gila ya gila. Tapi ada gila orang diajak ngomong nyambung kan? Ada kan? Ada, dia rada-rada. Ya, duit kenal. Loh, anak itu tuh kategorinya seperti apa tuh? Nah, itu kan kita secara umum saja gila-gila ya. Ada yang telanjang, ada yang ngomong sendiri, ada yang gilanya kalau perempuan samperin, ya, macam-macam tuh. Ya. Jadi diperbolehkan bagi siapa? Bagi anak kecil dan juga bagi orang gila. Lalu halatu jawazi lubzi dzahab salatun. Keadaan-keadaan yang diperbolehkan kita memakai emas ada 3 keadaan. Ya, secara hukum asal memakai emas hukumnya bagi laki-laki apa? Haram. Tapi ada 3 keadaan yang diperbolehkan kita memakai emas laki-laki. Ya, laki-laki asal hukumnya pakai emas haram. Ya, makanya hati-hati tuh yang cincin kawin pakai emas itu nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, apalagi zaman sekarang macam-macam tuh ada. Dulu ada yang pernah nanya begini, Ustaz, bagaimana tuh hukumnya? Apa namanya itu? Disebutnya jadi darah kita dikeluarin sama darah perempuan gabungin dijadiin apa gitu katanya, jadi bahan apa gitu. Nah itu hukumnya gimana dari darah? Macam-macam zaman sekarang, Masya Allah. Ya, laki nggak boleh pakai emas. Ya, pakai perak memang disunahkan pakai perak. Nggak boleh pakai emas. Nah ini diperbolehkan cuma 3 keadaan. Ya. Pertama kapan? As-sinnu, diperbolehkan pakai emas untuk giginya. Nah, untuk giginya. Idza kuliat ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha. Ya, apabila giginya tercabut, giginya copot salah satu giginya atau rusak sehingga hilang kemanfaatannya, maka diperbolehkan memakai gigi emas bagi laki-laki. Ya, boleh. Dulu orang dulu masih suka ada tuh. Orang dulu, Anda pernah lihat. Tapi kalau sekarang nggak ada. Ya. Dulu sahabat Nabi itu Pak, hidungnya somplak lagi perang, sobek nih hidungnya. Sama Nabi disuruh tampil pakai perak. Jadi hidungnya somplak, soak, kena pedang apa kena apa yang hidungnya lupa tuh. Soak, suruh tampil pakai perak. Pas ditampil pakai perak, keluar bau. Akhirnya kata Nabi ganti tampil pakai emas. Hidungnya suruh tampil pakai emas. Kenapa? Karena emas adalah zat yang paling murni dan bersih, tidak merusak daripada
luka, membuat rusak luka, itu paling bersih dan steril. Makanya diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 keadaan. Kalau giginya ompong pakai emas, boleh ya, boleh, atau hilang. Ya, bukan giginya masih bagus dicopotin ganti emas, bukan. Ya, kali mau ke rumah janda kan. Ya, punya duit berapa ya, senyum aja. Oh, emas ya, bukan mana. Ya, boleh kan? Ya mas. Lalu kalau meninggal gimana itu saat ada yang nanya lagi gitu. Hah? Meninggal nih. Lah mas gimana tuh hukumnya? Ya, ada beberapa tafsir di situ. Ya, ada beberapa tafsir. Kayak gigi behel meninggal nih. Nah, sebagian ulama bilang nggak usah dicopot, ya, biarin nggak apa-apa. Emas gimana? Nggak apa-apa dikuburin. Barang itu nggak apa-apa, dengan syarat ahli warisnya redha semua. Ahli warisnya redha semua. Dan boleh dicabut kalau tidak menyakitkan daripada jenazah. Misalkan dia pakai gigi palsunya yang bisa ditarik, tahu nggak? Nah, gitu tuh. Nah, itu nggak menyakitkan, boleh diambil. Nah, tapi kalau yang sampai menyakitkan itu ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh dicabut, ada yang mengatakan enggak boleh dicabut kecuali kalau boleh dicabut kalau salah satu daripada ahli warisnya tidak redha. Jadi kalau ahli warisnya bilang itu 10 gram itu bapak gua tahu masa memang gua katanya copotin, lah copotin kalau satu kagak itu, ya satu kagak itu. Nah itu ada perkhilafan di antara para ulama di dalam masalah itu. Tapi intinya kalau ahli warisnya semua redha dikubur sama itu nggak apa-apa. Jalan ulama Syafi'i, nanti bisa lihat mungkin keterangan-keterangan ulama Syafi'i yang mungkin yang di medsos Ibu Yahya atau siapa yang mempunyai landasan marja dalam kitab-kitab fuqaha itu kuat. Nah, itu dia rumah. Mas minggu kali ini kuburan Cina ya, jagain. Nah, ini dari bicara dari segi boleh atau tidaknya, ya. Fayajuzu ayyadha makanu hasinan min dhahab, maka diperbolehkan dia meletakkan di tempat giginya tersebut min dhahabin daripada emas. Yang kedua, ya, keadaan yang diperbolehkan seorang laki-laki pakai emas, al-unmulah, ay unmulatun wahidatun fi kulli usbu'in illa unmulatal ibham. Ujung jari ini putus, sallallahu alaihi wasallam, ditambal pakai emas boleh. Semua jari boleh kecuali jempol. Kalau jempol nggak boleh. Kalau jempol nggak boleh ditambal pakai emas. Tapi selebihnya yang jari lain diperbolehkan ditambal pakai emas. Ya karena emas itu dalam segi kedokteran kalau nggak salah juga adalah satu bahan yang tidak bisa rusak, ya tidak membuat rusak kita punya luka dan lain-lain, paling bersih ya. Ya, makanya Nabi SAW itu ketika yang tadi yang bilang sahabat ada yang soek hidungnya, ketika pakai perak keluar bau busuk, maka disuruh ganti sama Nabi, suruh tambal pakai emas. Ya. Yang ketiga, al-anf, hidung, ya ini dari hidung. Ai idza quti'at anfuhu, ya apabila terputus hidungnya. Fayajuzu ayyattakhidha makanaha anfan min dhahabin, maka boleh bagian dari hidungnya itu ditambal dari emas. Mudah-mudahan kita juga nggak ngerasain begitu ya, hidungnya soek tambal pakai emas. Hidung alhamdulillah, syukurin nama Allah. Hidung kita pesek alhamdulillah, hidung kita mancung alhamdulillah, kita putih alhamdulillah, kita hitam alhamdulillah, itu yang terbaik. Karena yang paling hebat, yang paling mulia adalah yang bertakwa sama Allah. Putih nggak bertakwa, orang bule tadi nggak beriman. Ada salah satu hadis, ada punya guru Habib Umar bin Abdul Rahman, kita pernah bahas.
ada satu hadis, jangan konteks hadisnya kalau nggak salah, ada nanti orang-orang yang putih di muka bumi, ada di bawah lapisan-lapisan neraka. Yang kelihatannya putih bersih ada di bawah lapisan-lapisan neraka. Ya kalau kita lihat orang-orang bule putih-putih nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasulullah, jangan pikir, oh ahli sujud, mukanya terang, enggak. Oh, adem. Kalau melihat dia adem. Ada punya teman orang Habasya, ada menghafal Quran, orang hitam-hitam, tapi adem-adem. Ya, enak mukanya dilihat. Kelihatan orang yang sering ke mushola, ke masjid, sering kena wudhu, enak mukanya dilihatnya. Ya, sama orang-orang yang gak pernah kena wudhu, matanya merah, pas ngomong bau inek, apa, ya kan? Ini semeraut dah, ya. Tapi kalau dekat orang-orang yang suka ngaji, nggak ada tuh bau inek, bau apa, matanya ada, ya. Nah itu 3 keadaan yang diperbolehkan seorang memakai dari emas. Lalu halatu jawazi lubsil harir, ya, arba'un, ya, ada 4 keadaan yang diperbolehkan kita laki-laki memakai sutra, ya. Ada keadaan-keadaan yang diperbolehkan memakaikan sutra, bukan laki-laki, ya. Jadi digunakan memakai sutra, ya. Seperti apa? Asatar, buat penutup, ya. Buat penutup bukan kita pakai, tapi kita buat nutupin, maka diperbolehkan dari sutra. Penutup apa? Enggak semua. Lil Ka'bati, ya. Penutup Ka'bah boleh dari sutra, boleh dari sutra. Wa kuburul anbiya, dan kuburnya, makamnya para nabi, diperbolehkan ditutup pakai sutra. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama fuqaha, ulama Syafi'i mengatakan wa kadzalika kuburus shalihin, diperbolehkan juga kuburnya orang-orang saleh, ya, sayyidina tabi'in, ya, Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya, Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, kan? Ya, bukan termasuk nabi mereka, bukan nabi, orang-orang saleh yang jelas kesolehannya, ya, orang saleh. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Mu'tamah, semua sepakat, ya, orang hebat, ya. Sayyidina Hasan Al-Basri, semua sepakat dalam sejarah dan tarikh, orang-orang saleh, orang-orang diperbolehkan sebagai penutup. Yang kedua al-alaqah, ya, gantungan, ya. Lil mushaf, buat Quran, wasikin, pisau ada gantungannya dari sutra, boleh. Wasayf, pedang, wal riyadah, buat alat jahit, boleh, ada sutranya buat gantungannya, diperbolehkan. Terus yang ketiga al-khayt, li subha wal miftah wal mizan, benang untuk tasbih, ya, tasbih benangnya dari sutra, boleh. Wal miftah, gantungan kuncinya itu benang-benangnya dari sutra. Wal mizan, timbangan kan suka ada yang model gantungannya itu diikat sama sutra, diperbolehkan. Yang ketiga al-biqa, untuk penutup, ya, lil kullali wal abarik wal kizani wal jawari, ya, untuk tutup apa namanya, bejana, cangkir, ya, diikat sama sutra, diperbolehkan, ya. Wa yajuzu lubsuhu kadzalika lidarurah, dan begitu juga diperbolehkan kita memakai sutra untuk darurat. Laki-laki boleh pakai sutra untuk dalam keadaan darurat. Kafaj'ati harbin illam yajid ghairahu, seperti perang yang mendadak, ya, datang perang mendadak, kita nggak dapetin baju pakaian yang menutup aurat kita kecuali sutra, pakai nggak apa-apa. Nggak ada pakaian lain, lagi perang nih, diserang tiba-tiba, ya, pakai sutra, nggak pakai karena darurat. Au kadaf ijarabin wa qumalin wa hikkatin, wa hakka di sini, makna seringnya hikah,
Wasatri auratin illam yajid ghairahu. Bisa juga diperbolehkan kita pakai kain sutra kalau kita tertimpa penyakit gatal kudis. Kudis tuh gatal banget. Nah, kalau pakai kain sutra adem Pak. Adem, diperbolehkan. Kita pakai kain sutra. Kenapa? Lagi gatal-gatal. Karena sutra itu sangat halus. Sehingga nggak panas kita punya badan. Maka diperbolehkan ketika kita tertimpa penyakit kudis atau kutuan, atau gatal-gatal, badan kita gatal-gatal sensitif, karena sebagian orang ada yang sensitif, sensitif kulitnya, nggak boleh kena dingin, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, digatal langsung. Nah, itu diperbolehkan kalau orang kena penyakit seperti itu untuk memakai sutra. Wasatri auratin, untuk menutup aurat kalau dia nggak dapetin lain. Kalau baju gua habis semua nih lagi dicuci, kalau mau nggak pakai sutra kelihatan auratnya, pakai sutra nggak apa-apa. Lalu ada perbedaan di dalam masalah memakai sutra. Istilah fuqaha itu al-farqu bainal qazi wa ibraisam. Wal ibraisam, perbedaan antara qaz dan ibraisam. Sutra itu terbagi dua. Sama-sama keduanya itu dari sutra. Yang pertama ibraisam. Apa ibraisam? Itu yang sesuatu yang dihasilkan dari ulat sutra yang keluar sutra tersebut dalam keadaan ulat tersebut telah mati. Jadi ulatnya mati, keluar sutra. Itu sutra juga, jenisnya namanya ibraisam. Ada lagi sutra juga namanya al-qaz, yang dihasilkan dari ulat sutra, yang keluar itu benang sutranya ketika dia hidup. Jadi ada ulat sutra yang keluarnya ketika hidup, ada ulat sutra yang keluarnya ketika mati, sama-sama sutra juga. Lalu apa hukumnya kita memakai pakaian atau memakai sarung yang tercampur dengan sutra? Sarung BHS itu ada sutranya itu. BHS yang 3 jutaan oleh 300.000 tahu ada apa kagak? Kan tercampur. Itu ada sutranya BHS, makanya mahal. Ada yang paling murah 300, ada yang gopek, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. BHS macam-macam tuh. Itu kalau kita nggak ngerti nyucinya jangan beli deh. Kalau nggak ngerti nyucinya jangan beli. Lu beli sarung BHS 3 juta, lu taruh di tempat laundry sobek. Ada caranya, nggak pakai sabun, sabunnya dikit banget. Nggak pakai dikucak-kucak, gituin aja dah. Udah langsung ditaruh sama galah 2, galah atas sama galah bawah, ditegangin, bawahnya ditaruhin kayak botol 1 liter, jadi tegang. Udah kering, nggak usah pakai setrika, dan nggak sekali pakai langsung cuci, sekali pakai langsung cuci, rusak. Tidak itu. Ada caranya. Ini kalau di Hadramut tuh di lantai 3 di Sutuh disebutnya rooftopnya itu ada jemuran yang begitu tuh. Jadi orang santri-santri Jawa kadang-kadang tuh sarungnya banyak PHS. Santri-santri Jawa tuh, banyak duit nih kali itu. Itu mah paling mantap gajah dulu bener. Atau boyor, ini paling dekat boyor kalanya. Paling dekat boyor. Apain begitu? Dulu masih lulus SD ada dikasih PHS sama abah, ingat nggak? Gara-gara ani nggak tahu, pada pakai PHS mulu kan itu santri lulus SD ngikutin, bah bawain ke PHS 1, emang apa? Teman-teman pada bawa PHS, dikasih PHS 1. Salahnya abah dikasih PHS yang rada mahal. Terus tanya sama abah nih, PHS mana nih?
Itu sobek kali main buat main bola. Abang langsung geleng-geleng. La haula wala quwata illa billah. Sampai boleh dah ada diomelin aja mau ngomelin ya. Ingat banget, yang enggak tahu selalu mahal kita main bola, ya itu. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada seseorang atau anak kita yang belum waktunya, maka terimalah kerusakannya. Iya, anak bayi dikasih handphone, siap-siap kerusakannya. Anak kecil nanti kasih pisau, main pisau, siap-siap kalau tiba-tiba dinusuk gede. Anak kecil, ya. Tuh anak-anak yang masih tanggung tuh nyewa selis tuh lihat tuh, wah tuh, tiba baik. Tapi kalau ketabrak orang jangan marah, hati-hati. Di gang itu bung, anak pengen ngeluarin anak bus. Nah itu hati-hati, besar hati-hati. Ya ada waktunya. Masih kecil, dulu jaga gede SMP, mungkin SMA, masih 6 tahun, 5 tahun, hati-hati juga tuh, berarti ya. Ya, bukan ahlinya ya siap-siap dengan kerusakannya, resiko. Ya, makanya dalam hukum fikih itu jual beli aja nggak boleh anak kecil. Sesuatu yang mahal. Ajusnya nyuruh cucunya beli mobil, nggak sah jual belinya. Nah kecil suruh beli mobil, boleh kalau dengan hal-hal yang remeh, mobil-mobilan, ciki, es krim, ditong beli es krim gitu. Nah, itu uruf tuh yang kira-kira kalau duit 50.000 juga nggak boleh. 50.000 gede apa kecil katanya? Gede. Nah dalam hal gede itu sebagian ulama nggak memperbolehkan, nggak asal jual beli. Kalau nggak asal jual beli apa? Belum berpindah ke pemilikannya. Kalau ente makan berarti ente makan punya orang. Oh itu bahaya sih. Walaupun ada ulama yang memperbolehkan, kalau hal-hal yang remeh, itu saya perhatikan. Anak kecil beli handphone berapa? Minimal 1 juta, 1,5 juta. Gak usah jual belinya. Nah itu kita harus memperhatikan sebagai orang tua. Anak main handphone di jalan, dicolong aja diem langsung. Begitu kita juga sih, ya ngasih mainnya di luar. Nggak ke kontrol. Ada tuh aplikasinya Pak, aplikasi katanya yang kita ini orang tua bisa kontrol apa yang dibuka anak kita. Itu mesti wajib kita. Kalau seandainya kata anak kita memang sudah waktunya, karena kita nggak bisa terpisah dengan teknologi, nggak bisa. Zaman kita sama zaman anak kita berbeda sekarang. Anak kita pasti membutuhkan teknologi karena zaman dia mesti kita kenalin, tapi pelan-pelan dan kita kontrol. Kita jangan kalah sama anak. Kita punya aplikasi yang kita kontrol. Dia buka apa nih? YouTube apa yang dia buka kelihatan. Udah berapa jam? 2 jam kunci. Kok bisa ada aplikasinya itu? Nah itu ya pinter-pinternya orang tua. Kalau orang tuanya tegas, disiplin, diatur sama dia, nggak dibebaskan. Apalagi nggak ada filter. Medsos tuh nggak ada filter. Apa aja kadang-kadang iklannya perempuan yang pakai BH doang dan lain-lain. Nah, itu penasaran dia buka ini buka itu, banyak kejadian. Ada cerita aja nih, ada cerita. Ada satu pesantren, ada satu pesantren masih kelas 7 Pak. Dia pulang ke rumah kelas 7, tertangkap di pondoknya memakai narkotika. Kelas 7 ada pesantren kelas 7 berapa umurnya? Terus SD pakai narkotika. Tinggalnya di mana? Di Jakarta sono tuh, Priuk tuh. Nah, itu Jakarta keras di sana tuh. Baik-baik nih kalau kita jangan daerah situ tuh. Keras itu Jakarta keras itu. Sebelah sono. Aneh kaget melihatnya, tinggal shock ya. Nah itu. Nah kita kadang-kadang meremehkan pergaulan dan lain-lain, kita biarin begitu, nggak kita awasi sehingga ya akhirnya begitu kita nyesel. Narkotika umur 7 tahun kita sampai sekarang alhamdulillah belum kenal model-model begitu. Potongan modelnya gimana, film
TV doang gitu, nggak pernah megang, nggak pernah lihat langsung. Itu umur 7 tahun, umur 7 tahun, kelas 7. Ya, banyak kejadian yang waktu itu di medsos rame, anak TK mencabuli temennya, anak TK lah, itu dari HP aja, dari tontonan, dari apa lagi? Tonton mau apa lagi? Masa iya bapaknya begini kamu dalam anaknya? Tontonan. Kalau nggak tontonan, lingkungan antara dua. Nah makanya kita ini laki-laki biar kata nggak melahirkan, nggak menyusui, tanggung jawab kita dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat. Laki berat, tanggung jawab mau perempuan, tanggung jawab laki. Istrinya nggak pakai kerudung, laki ditanya. Istrinya nggak sholat, ditanya. Anaknya nggak sholat, tanya udah dididik belum, udah dididik belum. Nah itu kita APR buat kita, mudah memberikan kekuatan ya, memberikan taufik hidayah buat anak-anak kita semuanya. Allah jaga terus. Bagaimana hukumnya memakai pakaian, sarung dan lain-lainnya yang tercampur dengan sutra? Yahillu lubsuhu, dihalalkan, diperbolehkan memakainya dengan syarat, dengan syarat illam yazid waznul haril alal akhar. Diperbolehkan memakainya jika tidak lebih timbangan beratnya, ukurannya itu harir dari yang lain. Contoh, sutranya 40, harirnya sutranya 40, bahan yang lainnya 60, 40, boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Ini perbolehkan. Fal ibrah bil wazn. Yang ibrahnya yang dianggap itu wazannya, timbangannya, bukan kadar besarnya. Yang nampak besar, ini sutranya kecil kok, tapi berat. Ya, enggak, bukan dilihat besar kecilnya, beratnya. Ya, beratnya sutra sama yang lain beratan mana? Timbangannya berapa persen? Oh Ustaz, sutranya 40, yang lainnya 60, boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau lebih tinggi sutranya 70-30 tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan mengasa. Ya. Aman. Famadam al-harir aqalla waznan aw musawwiyan lahu fala yahrum. Ya, selama sutranya tersebut kurang dari bahannya yang lain atau sama. Kalau sama boleh juga 50-50 boleh. Kan ada batik sekarang yang dari sutra. Ada gak? Ada. Tanya berapa wazannya. Kalau 50-50 boleh. Di bawahnya sutranya 40, itunya 60 boleh. Yang gak boleh kalau di atasnya 55 sutra, yang lainnya 45 gak boleh. Ya. Maka kalau di bawahnya atau sama fala yahrum, maka tidak diharamkan. Ya wallahu a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.